Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojoweti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan kembali sebuah cerita horor yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Adapun cerita ini ditulis oleh @instasegara di platform Kaskus. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada pesan nih dari penulisnya ya. Silakan disimak. Warning, dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap merahasiakannya. Dan bagi yang masih penasaran, mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja. Tidak perlu mencari dan menerka. Let mystery be a mystery. Untuk kebaikan kita bersama dan sisi unik dari cerita ini, hormatilah mereka yang tampak dan tak kasat mata. Oke, langsung saja kita simak ceritanya ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ane Genta. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu di mana Ane masih aktif menjadi mahasiswa di Jogja. Dulu Ane nyambi kerja part-timean di sebuah perusahaan hampir selama 3 tahun. Sekarang Ane udah lulus dan kerja di Semarang. Tapi Ane masih sering main ke tempat kerja Ane yang dulu sekedar buat ketemu teman lama. Bukan tentang cerita seram yang Ane alamin di tempat Ane tinggal, kampus, atau tempat umum di Jogja. Tapi semua pengalaman horor yang Ane alamin terjadi di tempat kerja Ane dulu. Semua hal-hal yang bersifat kasat mata dan secara terus-menerus datang di kehidupan Ane. Oh iya, tempat di mana Ane kerja dulu, sebelumnya ada 3 kantor bagian sebelum akhirnya semua digabungin jadi satu tempat. Dan kita semua, hampir 40-an orang karyawan, menghuni tempat ini. Panas terik udara siang menyelimuti kota Jogja. Tampak sekumpulan pemuda sedang berkumpul di sekitaran Jalan Palagan. Rentetan jalan yang punya sejuta cerita tersendiri untuk para pemuda tadi yang telah saling mengenal satu sama lain sebagai sebuah keluarga kecil hampir kurang lebih 2 tahun. Ya, berat rasanya untuk kami pindah dari tempat di mana kami berjuang bersama dalam suka dan duka dan pindah ke tempat baru di mana kami akan memulai pekerjaan dengan suasana yang baru. Siang itu Ane bersama beberapa teman Ane sedang sibuk angkut-angkut barang dari kantor lama menuju kantor baru kami yang terletak di Jalan Magelang. Segala proses pindahan kami lakukan secara langsungan dengan beberapa mobil, sehingga kami tidak perlu bolak-balik Jalan Palagan dan Jalan Magelang yang lumayan mengurus keringat mengingat panasnya udara Jogja saat itu. Dan tibalah kami untuk pertama kalinya di kantor baru kami, tempat di mana kami akan bekerja nanti. Kesan pertama Ane waktu ngeliat kantor baru Ane ini, tempatnya lumayan besar dan bersih. Ada 2 taman di depan dan tengah yang bisa dipakai buat nyantai bareng. Ruangan kerja per divisinya pun lumayan besar. Jadi lumayanlah bisa dipakai buat tidur bareng-bareng kalau lagi lembur antar divisi. Kantor Ane ini 2 lantai. Lantai atas bisa buat ngegalau sambil lihat langit Jogja. Terus di ruangan tengah ada semacam minibar gitu. Dalam benak Ane kepikiran pasti bangunan ini sebelumnya adalah bekas hotel melati atau semacamnya. Dilihat dari banyaknya kamar dan tata ruangannya. Ane gak kepikiran horor sedikit pun waktu itu. Kebayang tempat ini pasti bakalan rame banget karena 3 kantor digabungin jadi satu. Sebelah ring road dan lagi deket sama tempat dugem. Jadi Ane mikir bakalan fun deh ke depannya.
Kami pun mulai tancap gas untuk angkat-angkat dan memasang tiap fasilitas ke kamar yang sudah diplot untuk tiap divisinya. Biar cepat selesai. Waktu itu belum begitu ramai karena baru kantor Palagan saja yang mulai pindahan. 2 kantor lagi jadwal pindahannya baru seminggu ke depannya. Akhirnya kelar juga proses pindahannya dan kami semua nyantai bareng di taman tengah sambil ngobrol-ngobrol sampai maghrib. Terus beberapa dari kita dititipin buat tidur jaga kantor malam ini. Berhubung Ane masih ada kerjaan dan tugas kuliah, jadi Ane nyanggupin aja buat jaga kantor. Hitung-hitung bisa pakai internet gratis dan kerja fokus mumpung belum begitu ramai. Jatah jaga kantor malam ini berarti ada Ane dan 5 teman Ane yang namanya Bebek, Yoga, Mas Ompong, Mas Umar, dan Mas Sukma. Masih pada bau keringet, tapi yang namanya kumpulan jomblo, cuek aja dan asik di depan laptop masing-masing sambil bahas kerjaan. Kebetulan Ane, Bebek, Yoga, Mas Umar, Monggo itu di satu divisi, jadi ruangan kita ramai sendiri, waktu sementara 3 teman Ane yang lain pada di ruangan tengah. Entah hanya kebetulan atau memang masih ingat kan? Kalau siang tadi kita habis pindahan, beberapa dari kita nyempetin mandi dulu sebelum lanjut aktivitas. Di kantor ini ada 4 kamar mandi yang bisa dipakai, tapi berhubung 1 kamar mandi di lantai atas masih butuh dibenerin dulu salurannya. Jadi kami cuma 3 kamar mandi di bawah, di lantai bawah. Ane waktu itu mandi di kamar mandi dekat ruangan divisi Ane, sebelah sama gudang yang gak tahu kenapa waktu itu nggak bisa dibuka. Tambahan sedikit, gudang ini udah dipanggilin tukang kunci dari yang pinggiran jalan sampai yang pro. Tapi sampai detik Ane nulis cerita ini, gudang tersebut tetap nggak bisa dibuka. Mau tahu kenapa? Simak tuh saja deh makanya. Lanjut mandi yang tadi. Ane cuekin aja tuh gudang sebelah karena memang Ane nggak tahu ada yang janggal dengan ruangan tersebut. Waktu itu Ane masuk tuh kamar mandi sambil ngerokok, plus buka sosmed via handphone dulu di dalam. Tiba-tiba, tep, bohlam lampu kamar mandinya mati. Karena Ane emang cuek dan pendiam orangnya, Ane nggak mikir aneh-aneh waktu itu. Palingan juga teman Ane ada yang iseng. Bohlam memang belum diganti karena baru pindahan. Ane nyalain deh flashlight iPhone Ane buat bantu penerangan. Jadi deh Ane mandi dalam kegelapan tanpa ada pemikiran parno sama sekali. Tapi anehnya waktu Ane mandi, sumpah, hawa di kamar mandi bisa panas banget. Padahal Ane mandi juga pakai air kan? Palingan juga pengaruh pindahan, agak pengap-pengap dikit karena lama nggak dipakai. Kelar mandi, Ane keluar, pasang gaya stay cool, biar temen Ane yang Ane kira ngusilin kecewa karena ngusilin Ane tadi, dan nggak taunya ruangan divisi Ane kosong. Langsung deh Ane BB mereka lagi pada di mana dan gak taunya mereka lagi pada makan di Burjo dekat kantor. Ane masih mikir, paling juga tetap mereka yang matiin lampu tadi terus pada kabur. Ane susul deh mereka ke Burjo. Tapi waktu Ane keluar ruangan, Ane tengok kamar mandi lampunya udah nyala lagi. Dalam hati Ane bergumam, sial. Jadi orang pertama nih yang diajak kenalan. Mau cerita ke yang lain, ntar dikira cemen. Jadi Ane tetap positif thinking aja. Mikir kalau tadi bohlamnya emang ngadat. Bodo amat lah. Makan dulu aja sama beli susu biar strong melek sampai malam. Balik kelar makan di Burjo, kami balik lagi ke kantor jalan kaki dan masuk ke ruangan masing-masing. Niat mau kerja tapi males, jadi kami memutuskan untuk nonton film bareng-bareng. Biasanya kalau nonton film gini, kami pasang LCD dan nonton bareng-bareng di ruangan divisi Ane. Cuma waktu itu
Bebek dan Mas Ompong tetap kerja di ruangan tengah karena ada deadline yang harus dikelarin. Nonton deh kita bareng-bareng film horor. Kalau nggak salah judulnya Woman in Black. Tiba-tiba, dup, lampunya mati dan gelap gulita satu gedung. Tapi for your information aja ya, ini bukan horor. Kantor Ane ini emang sering banget mati lampu. Emang karena listrik yang dipakai banyak atau gangguan dari PLN. Selang beberapa menit kemudian, Mas Ompong menggerutu keras dari ruangan tengah. Bek, orang masuk Neki. Bek, gak masuk akal ini. Si Bebek juga nyautin. Iyo mas, orang masuk tenan. Kita yang di belakang cuma ketawa sambil mikir, mampus. Deadline besok, mati lampu, kerjaan belum di-save. Turut berduka cita deh bro. Terus kita nyusulin mereka karena mati lampu. Mending bareng-bareng duduk di ruang tengah sambil cerita plus antisipasi kalau ada maling. Duduk akhirnya kita di ruang tamu, semuanya sambil tiduran di sofa. Sampai akhirnya, Mas Ompong buka mulut untuk cerita ke kita. Sumpah ya, kalau ini barusan sangat-sangat gak masuk akal. Masa sebelum mati lampu, MP3 yang aku setel di playlist tiba-tiba ganti sendiri, jadi lagu Lingsir Wengi, terus mati lampu. Dan pas di samping telinga aku, ada suara cewek bisikin, deket banget, sambil ketawa. Si Bebek langsung nambahin lagi. Pokoknya ini orang masuk tenan. Jujur, kita kalau ngelihat ada hal aneh selalu belak-belakan, dan untungnya semua pemberani dan gak pernah ada yang lari kalau lagi diganggu. Ini sih pengalaman dari yang udah-udah. Mas Sukma sebagai atasan yang sok-sok bijak gitu terus ngebanyol biar suasana jadi gak tegang. Mungkin ada sosok lain yang duduk di antara kami dan ikut mendengarkan banyolan Mas Sukma tadi. Suara tawa tadi terdengar lagi. Kali ini kami semua yang di ruangan ini mendengar jelas suara tersebut. Terdengar seperti ketawa pendek berulang kali di depan wajah masing-masing, seolah menertawakan cerita kita tadi. Sontak kami langsung diam, saling pandang satu sama lain. Raut muka Yoga tiba-tiba berubah kayak lagi mikir sesuatu. Yoga ini periang orangnya, dan pastinya ada sesuatu yang disembunyiin dari dia setelah kejadian barusan. Entah cuma aneh atau yang lain. Sekarang lagi bayangin gimana bentuk orang yang ngetawain kita tadi dan menyusun persepsi bahwa ada sesuatu yang gak sembarangan di sini. Definitely. Baru hari pertama dan masih jam 9 malam, ada apa dengan raut muka Yoga? Malam masih panjang dan kerjaan masih numpuk. Yang kami harapkan waktu itu hanya, oh, pagi, cepatlah datang. Malam belum terlalu malam. Kami dengan sejuta persepsi horor yang barusan terlintas di hadapan kami masing-masing masih mencoba menerka-nerka ada apa sebenarnya di balik semua ini. Jelas-jelas suara tawa tadi sudah pasti menghantui pikiran kami malam ini. Tidak mungkin rasanya untuk berpikiran pulang ke rumah masing-masing, mengingat kondisi baru saja pindahan, mati lampu, pasti sangatlah rawan untuk ditinggalkan. Jadilah kami berpura-pura melupakan kejadian tadi. Padahal, aneh yakin, dari sekian orang di sini lagi nyari alasan biar bisa izin pulang. Iya kan? Mau nyelidikin barang pun juga udah gak kepikiran sama sekali. Mau ke kamar mandi aja takutnya setengah mati. Ini malah pengen nyelidikin bangunan gede yang sebagian besar masih kosong tanpa penerangan sama sekali. Kami cuma bisa bertanya satu sama lain, sebenarnya dulu bangunan ini bekas apa ya? Mas Sukma selaku atasan pun juga tidak tahu menahu tentang bangunan ini.
karena dia hanya bertemu kontraktornya waktu itu. Katanya sih nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Cuma dulunya sempat kosong selama 2 tahun, sebelum akhirnya bangunan kami kontrak untuk 2 tahun ke depan. Tebakan demi tebakan terus muncul dalam hati Ane, soalnya dari awal Ane berasumsi bahwa tata bangunannya mirip banget sama hotel. Kalau ini emang hotel dulunya, ada cerita apa sebelumnya kalau memang pengalaman horor yang kami alami barusan ini nyata? Bahkan sampai detik ini pun Ane sendiri nggak tahu dulunya bangunan ini dipakai untuk apa di masa lampau. Biarlah, Ane juga nggak mau mikir keras-keras banget. Sehoror-horornya tempat ini, besok juga bakalan rame banget kalau udah keisi semua. Biar mampus tuh setan nakutin segerombolan anak muda yang biasa insomnia. Gak kerasa kami berdiskusi tentang asal-muasal bangunan dan daerah ini, akhirnya listrik kembali nyala. Aman, kami pikir waktu itu. Semuanya segera bergegas ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan kesibukan. Mas Ompong yang masih sedikit terngiang-ngiang dengan kejadian tadi meminta Mas Sukma untuk menemaninya mengerjakan deadline yang sudah harga mati harus selesai. Sementara Bebek sudah menyerah dan memilih bergabung bersama yang lain di ruangan divisi Ane. Di ruangan Ane setelahnya kami kayaknya masih belum kapok dengan kejadian tadi. Iseng-iseng kami buka barang-barang di YouTube tentang penampakan hantu Jepang waktu itu. Sambil sesekali ada yang sibuk sendiri dengan laptopnya untuk ngerjain tugas kuliah. Dan back to normal. Ketakutan semuanya sudah sedikit mereda, termasuk Yoga yang dari tadi hanya diam waktu insiden tawaan di ruang tamu. Kami pikir sekarang kan kita bareng-bareng nih di ruangan, gak bakalan takut, andai aja ada gangguan supernatural lagi. Mendingan latihan persiapin mental dulu, lihat video-video penampakan, jadi ntar gak kaget lagi. Jam sudah menunjukkan tengah malam, walaupun begitu, ngantuk kami memilih untuk gelar karpet kasur di ruangan kami dan nyantai bareng-bareng sambil curcol. Biasanya memang kami tidur di satu tempat bareng-bareng macang ikan teri dijemur. Tapi ya gimana lagi, lebih asik empet-empetan daripada tidur mencar-mencar di bangunan yang masih belum kita kenal jelas waktu itu. Kita semuanya sudah pasang posisi masing-masing, kecuali 2 orang yang masih ada di ruangan tengah tadi. Mungkin mereka bakalan tidur di sofa ruang tamu nanti. Males juga nyusulin mereka, soalnya posisi masing-masing udah PW banget. Bisa direbut ntar posisinya kalau tinggalin. Belum lagi untuk jalan menuju ke ruang tengah itu harus ngelewatin lorong dulu yang waktu itu ruangannya masih kebanyakan kosong, karena proses pindahan belum sepenuhnya kelar. Diketawain lagi waktu jalan, bisa pingsan deh di lorong. Cerita ngalor ngidul tentang horor, kami memaksa Yoga untuk bercerita kenapa Doi beda dari biasanya hari ini. Mungkin dia lagi galau, atau memang ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Yoga pun buka mulut tentang apa yang dialaminya tadi sore. Jadi, katanya waktu Doi mandi di kamar mandi di ruang tengah, Doi ngerasa ada yang lagi ngintipin dia gitu. Padahal juga ngapain banget kan kalau teman sendiri yang ngintipin. Emangnya Bang Ipul. Tapi sorot perhatian itu katanya beda banget. Rasa-rasanya tuh macam pengap-pengap penuh dendam gitu. For your information kan, kamar mandi di kantor Ane horor semuanya kan. Back to Yoga. Cuek aja sambil terus mandi plus nyanyi-nyanyi biar nggak takut. Terus kata dia, sempet air kerannya bisa bau amis banget dan ngucur deras. Padahal kalau dinalar, masih bisalah kalau kerannya bermasalah, mungkin karena gangguan saluran airnya. Lah ya cuma bau amisnya itu yang agak nggak masuk akal. Tapi kemudian dari ventilasi kaca tadi, si Yoga nengok pelan, karena udah terlanjur nggak tahan sama tatapan yang ngawasin dia dari tadi dan
Perlahan nampak rambut ijuk, hampir mirip kayak sapu yang warnanya hitam itu, ngejulur pelan keluar melalui celah ventilasi. Tentu yang ada di pikiran Yoga waktu itu simple, karena dia emang nggak pintar-pintar amat orangnya. Sangka palingan ada yang lagi bersihin lorong sebelah. Kebetulan sore itu memang masih ada satu tukang yang tinggal buat bantu natain dan bersih-bersih. Tapi dilihat-lihat rambut ijuk itu kok makin panjang, hampir satu jendela ventilasi. Dan yang bikin ngeri, keluarnya itu bisa berirama banget, macam pelan terus berhembus kena angin kecil gitu. Padahal angin dari mana di kamar mandi pengap gitu. Yoga pun langsung cepat-cepat mandi tanpa ngeliat ke belakang dan keluar dari kamar mandi. Menurut pengakuan karyawan plus klien, emang banyak yang sering lihat kepala dan rambut cewek dari ventilasi kamar mandi itu. Aneh sendiri waktu itu juga pernah ngalamin soalnya. Hampir mirip horor-horor Ju-on gitu deh pokoknya. Kami yang lagi tiduran tadi sempat nggak percaya juga awalnya. Soalnya ini cerita udah hayal banget. Kami pikir, wah, ini si Yoga kebanyakan nonton film kali ya. Sampai pada akhirnya kita semua percaya akan penampakan dari sosok yang diceritain Yoga tadi. Kita malah ketawa-tawa bikin lelucon-lelucon Sarah tentang penampakannya si Yoga tadi. Padahal, kalau ditarik garis lurus dari insiden ketawa di ruang tengah dan rambut ventilasi ya nyambung banget sebenarnya. Berarti emang ada mbak-mbak dari dunia lain yang ngefans sama kita-kita. Tapi emang dasarnya kita aja nggak bakalan percaya kalau belum lihat langsung. Nggak ada maksud nantang sih. Di tengah guyonan tadi, Mas Umar nyeletuk begini. Dulu, waktu aku masih handle klien di PDMBD, sebuah sekolah negeri di Jogja, kita lagi bahas konsep di bawah pohon karet raksasanya itu. Sambil iseng ngobrol cerita serem di sekolah itu, terus ada anak yang bilang begini. Mas, tahu nggak sih, kalau kita lagi ngobrolin kayak gini, mereka juga ada di samping kita, ikutin ngedengerin cerita kita. Tuh, mereka lagi pada ketawa. Ngetawain cerita kita. Si anak ini emang dikenal sakti gitu sama teman-temannya. Yang mau dipaparin di sini poinnya adalah, sekarang kita lagi bahas kayak gini, udah pasti yang di sekitar kita ikutin dengerin juga. Dan mungkin juga ketika Agen lagi baca cerita ini, mereka lagi ngetawain pemikiran dan persepsi Agen tentang mereka ini. Bodoh lah. Mereka mau denger apa enggak. Kita kan juga anak yang lumayan nakal. Udah pastilah setan jadi teman kita, nggak usah takut. Itu pemikiran parah ya, nggak usah ditiru. Padahal aneh yakin kita semua lagi bikin sesuatu sambil lihat langit-langit. Tiba-tiba, kompor di dapur bunyi. Kayak ada orang lagi masak air gitu. Nggak ada pemikiran horor sama sekali waktu itu. Karena dalam pikiran kita, palingan 2 orang di ruang tengah lagi bikin kopi buat asupan melek sampai pagi. Terbersit keinginan. Wah, kayaknya enak nih sebelum tidur Indomie rebus telur dulu. Sama bikin susu anget. Terus Mas Umar yang paling tua di situ nyuruh teman aneh yang namanya Monggo buat berangkat ke Indomaret beli stok persediaan buat masak-masakan. Go, ke Indomaret sana, beli mie sama minuman buat anak-anak. Oke mas, tapi aku minjem uangmu dulu ya, soalnya daripada ngambil ke ATM. Hehehe. Minjem terus. Bentar, aku nyari dompetku dulu. Kondisi kamar gelap, jadi perlu ngeraba-raba dulu untuk mencari dompet itu. Belum sempat Mas Umar ngasih duit ke Monggo. Dia bengong, lihat ke jendela ke arah dapur sambil agak nggak percaya. Dia nyuruh kita semua buat ngeliat semuanya ke arah dapur. Bro, itu siapa ya? Nadanya datar banget gitu, nggak ada panik-paniknya. Siapa mas?
Cewek dari dukemannya sebelah nyasar ke sini kali. Mungkin. Seketika anak-anak langsung penasaran kan? Bangun, malas-malasan dari kasur sambil lihat ke arah dapur dan Ane bergumam. Kurang ajar. Kurang lebih mendekati seperti sosok yang kita lihat. Sesosok lansia. Wajahnya pucat sekali. Matanya nggak ada kerutan hitam. Menggunakan mukena. Sedang melakukan sesuatu di dapur. Sesekali, dia menoleh ke kita dan tersenyum kecil sambil mengangguk. Badan Ane rasanya lemes banget. Sumpah, seumur hidup Ane baru lihat penampakan sengeri itu. Entah dia manusia lagi numpang sholat aja, penghuni baik atau apalah. Raut mukanya bikin Ane terngiang-ngiang lagi akan kejadian waktu itu. Seakan dia meminta izin untuk terus mengerjakan sesuatu di dapur tadi. Sontak nafsu makan kami langsung hilang. Kita semua nyerbu kasur dan pelukan satu sama lain sambil menggerutu penampakan barusan. Sesekali Ane tengok sembunyi-sembunyi. Ada langkah kaki bolak-balik di depan ruangan Ane. Ane yakin ini kaki si nenek. Soalnya kami lihat dengan jelas banget ada kain menjulur putih dan jalannya pelan banget. Kami tunggu sampai langkah kaki itu hilang dan dipastikan gak bakalan balik lagi. Sekitaran 15 menitan lah. Ya, pemandangan itu hilang dan kami agak lega. Satu persatu mulai duduk. Tapi gak ada yang berani ngeliat ke jendela. Duduk ngelingkar sambil nyalain rokok. Frustasi semua, gak ada yang bisa tidur. Sumpah, Ane kalau lihat muka si nenek tadi, jahat ya enggak. Tapi nggak tahu kenapa bisa ngeri banget. Kami saling tidak percaya dengan penampakan tadi. Kita masih ngerasa yakin kalau si nenek ini warga yang mungkin cuma numpang sholat. Tapi sholat apaan ya jam 2 pagi gini? Kami pun langsung teriak manggil-manggil Mas Ompong dan Mas Sukma. Siapa tahu emang tadi ada warga yang masuk atau apalah. Belum selesai ngisap sebatang, belum sempat teriak manggil nama mereka. Tiba-tiba, dari jendela, kepala nenek bermukena tadi nyelip masuk dengan cepatnya dan terlontar kata Kula pinarak rumiyingi dari mulutnya dengan aksen Jawa kromo halus. Bersambung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojewodi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.